Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para penonton yang selalu minta film zombie? Bagi yang belum tahu, di channel kedua Sakahyang sedang membahas The Walking Dead dan kini akan menginjak season 7. Yang penasaran silahkan cek aja, link ada di pin komentar. Namun di channel ini, kita akan membahas sebuah film zombie yang berjudul 28 Days Later. Meskipun sudah jadul dan mungkin sudah ada yang nonton bang, ya udin gak apa-apa, nonton lagi aja. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan aksi penyusupan 3 orang aktivis bertopeng maling ke dalam lab rahasia yang berada di kota London. Sontak mereka pun syok parah saat melihat eksperimen kawanan simpanse yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan. Seketika Sally, si paling aktivis, pun menangis saat melihat apa yang terjadi pada beberapa simpanse di tempat ini. Tak ingin membuang waktu, Rick meminta rekan-rekannya untuk segera melepaskan kawanan simpanse ini. Namun di saat itu pula, seorang ilmuwan memergoki aksi yang mereka lakukan. Di tengah kepanikan, David meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu, di mana para simpanse sudah terpapar virus rabies ekstrim yang bisa menginfeksi manusia. Akan tetapi Sally dan si paling aktivis hewan lainnya menganggap hal itu sebagai heos belaka. No! Listen, you say. Stop! Eta si goblok. Tindakan para aktivis yang sotoy dan soiyeh ini membuat virus paling mengerikan ini menyebar. Singkat cerita, 28 hari kemudian, scene beralih pada seorang pria yang mirip penemu bom atom bernama Jim, di mana ia baru siuman setelah mengalami koma. Hello? Bagaikan kisah Rick The Walking Dead, Jim yang melihat kondisi rumah sakit acak-acakan langsung pergi mencari keberadaan dokter dan para perawat. Hello? Di luar, keheranan Jim semakin menjadi saat melihat kota yang begitu sepi bak PPKM level 1000++. Setibanya di alun-alun kota, Jim semakin bingung saat melihat banyaknya selembaran pencarian orang hilang. Menyadari ada sesuatu yang terjadi, Jim bergegas pergi melanjutkan pencarian. Sontak Jim pun panik saat melihat 2 orang yang bangkit di antara jasad-jasad yang bergelimpangan. Lalu tiba-tiba Water. melihat ada yang tak beres, Jim yang panik langsung ngabret seedian-ediannya. Di tengah kepanikan, untungnya Jim mendapatkan pertolongan dari 2 survivor. Akhirnya, berkat bantuan 2 survivor ini, Jim berhasil selamat.
Kemudian, mereka langsung membawa Jim ke tempat persembunyian. Man walks into a bar with a giraffe. You get on like a house on fire. Di tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, Mark meminta Selena untuk memberitahu Jim. Lantas Selena mengungkapkan jika 28 hari lalu terjadi penyebaran virus aneh yang membuat orang-orang beringas dan brutal, di mana virus yang diduga rabies tingkat S ini menginfeksi manusia lewat gigitan dan juga darah yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Dan tak butuh waktu lama, virus ini akan membuat seseorang menjadi zombie brutal dalam waktu 20 detik. Dan parahnya, menurut berita terakhir yang disiarkan, virus ini telah menyebar ke Prancis dan Amerika. Rupanya tindakan gegabah yang para aktivis Soiyeh lakukan telah menjadi kiamat bagi umat manusia. Mendengar hal itu, Jim yang panik berniat pergi guna memastikan keadaan keluarganya. Namun karena terlalu beresiko, Mark meminta Jim untuk menunggu sampai besok, terlebih para zombie ini lebih agresif di malam hari. Singkat waktu, di keesokan harinya, mereka pun berjalan ceker untuk mengantar Jim. Sesampainya di rumah, Jim yang mencium bau bangkai langsung panik dan bergegas mencari keluarganya. My God! Sontak Jim pun syok parah saat melihat jasad ayah dan adiknya yang tewas mukbang paramek, di mana mereka yang kurang iman seakan putus asa untuk menghadapi kiamat zombie rabies. Sesaat kemudian, tangis Jim pun pecah saat menemukan pesan terakhir yang adiknya tinggalkan, di mana pesan itu menggambarkan keputusasaan yang mendalam. Di sore harinya, Selena mengungkapkan jika keluarga Jim mungkin mati dengan tenang karena tidak harus dikejar-kejar zombie. Namun ia tidak menjamin mereka tenang di akhirat sana. Di tengah perbincangan, Mark menceritakan kengerian serangan zombie yang keluarganya alami, di mana ketika itu, Mark dan keluarganya harus melihat serangan gerombolan zombie yang menyerang bandara, di mana serangan zombie itu sudah seperti tsunami manusia yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hingga dari kejadian itu, Mark harus menyaksikan keluarganya tergigit dan menjadi zombie. Di malam harinya, setelah Mark dan Selena tidur, Jim terlihat memutar video kebersamaan dengan keluarganya. It's empty. Untung saja dengan sigap Selena dan Mark berhasil menyelamatkan Jim. Takut Jim tergigit, Selena langsung menodongkan golok. Namun untungnya Jim tidak tergigit. Tapi di saat itu pula, seketika Mark pun panik saat melihat luka di tangannya. Malang sekali akibat kebodohan Jim yang malah nobar malam-malam, Mark si baik hati pun tewas dirujak golok. Di tengah kengerian, Selena langsung mengajak Jim untuk pergi sebelum para zombie berdatangan. Singkat cerita, saat Selena dan Jim berjalan ceker tanpa arah, tiba-tiba Jim melihat cahaya dari salah satu kamar apartemen. What is it about Toby? Now I do need a break. Singkat waktu, baru saja mereka beristirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara zombie yang mendekat. Wait for me, please! Di tengah kepanikan, pria ini meminta mereka untuk segera masuk ke kamarnya. Go in. Go in. Akhirnya, mereka pun selamat berkat bantuan Frank. Lantas, ia langsung memperkenalkan putri cantiknya yang bernama Hannah. Sesaat kemudian, sambil menyuguhi mereka minuman, Frank pun senang jika masih ada beberapa orang yang selamat dari kejadian ini. Hingga di tengah hangatnya suasana, Frank mempersilahkan mereka beristirahat dan membersihkan diri. Anggap saja rumah sendiri.
Di keesokan harinya, dengan menggunakan radio goel, Frank mendapat berita dari kesatuan militer yang memberitahu tentang keberadaan Safe Zone di kota Manchester bagian wetan Goa terdalam. Lantas sambil membuka peta, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Safe Zone, terlebih mereka tidak ingin terjebak di tempat ini hingga para zombie berhasil menerobos. Singkat waktu dengan menggunakan mobil yang mirip dengan mobil Mr. Bean, Frank dan yang lainnya langsung OTW menuju kota Manchester United dengan melewati banyaknya jasad yang bergelimpangan. Melihat banyaknya jasad dan mobil yang menutupi terowongan, Jim yang merasakan firasat buruk meminta Frank mengambil jalan memutar. Namun karena kepalang tanggung, Frank memutuskan untuk tancap gas. Sungguh suwe, aksi ugal-ugalan yang Frank lakukan malah membuat ban mobilnya gembos. Tak ingin membuang waktu, Frank pun bergegas mengganti ban mobilnya. Namun belum sempat Hana memasang dongkrak dengan benar, Jim pun panik saat mendengar suara gemuruh yang mendekat. Di tengah keanehan yang terjadi, Selena yang melihat bayangan gerombolan zombie langsung panik dan meminta Frank dan Jim untuk bergegas. Tepat pada waktunya, mereka pun berhasil lolos dari gerombolan zombie. Di tengah perjalanan, mereka pun memutuskan mampir ke sebuah supermarket untuk meluting berbekalan. Setelah cukup mendapatkan perbekalan, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju kota Manchester. Singkat cerita, di sore harinya, setelah menempuh perjalanan panjang, Jim dan yang lainnya memutuskan beristirahat dan memakan perbekalan. Di tengah hangatnya suasana, mereka pun memutuskan untuk bermalam dulu di tempat ini dan melanjutkan perjalanan esok hari. Di keesokan harinya, Jim yang kebluk terlihat tergesa-gesa saat melihat rekan-rekannya sudah bersiap OTW. Do anything, you? Do you have a fryer? Our location is the fortification is here. Sesampainya di perbatasan Manchester, mereka yang melakukan pengecekan pun heran setelah tak menemukan seorang pun di tempat ini. Dirasa kota Manchester sudah hancur, mereka pun menyarankan Frank untuk segera pergi. Akan tetapi Frank yang kecewa terlihat kesal dan meratapi nasib. Di tengah kekesalan, Frank yang muak berusaha mengusir gagak Itachi yang sedang mukbang bangkai zombie. My God! Akibat kebodohannya, Frank yang kelilipan darah pun harus terinfeksi. Ketika Hana mendekat, Frank meminta putrinya untuk menjauh. Menyadari Frank terinfeksi, Selena yang panik meminta Jim untuk segera menghabisinya sebelum 20 detik. Sontak Hana pun syok parah saat melihat si ayah tewas di depan matanya. Tak lama kemudian, tim militer yang telat datang langsung mengevakuasi Jim dan yang lainnya menuju safe zone. One male, two female.
Sesampainya di safe zone, kedatangan mereka disambut oleh Mayor Henry yang langsung mengajak mereka masuk ke dalam mansion, di mana mansion ini menjadi satu-satunya tempat yang masih bertahan di kota Manchester. Sesaat kemudian, Jim merasa tidak percaya jika masih ada tempat yang aman untuk mereka tinggal. Di saat itu pula, Selena yang mulai kepincut dengan Jim tak bisa menahan hasratnya untuk nyedot jigong. Singkat cerita, saat Henry mengajak Jim berkeliling, ia pun mengungkapkan jika tempat ini memiliki pengamanan berlapis dengan dijaga ketat oleh anak buahnya. Bahkan mereka sampai memasang ranjau darat untuk berjaga-jaga jikalau para zombie kembali berdatangan. Di dapur, Henry berkata jika kami kekurangan ahli masak, di mana di tempat ini semua anggotanya adalah laki-laki. Meet Mela. Setibanya di tempat jemur, Jim pun panik saat Henry memperkenalkan anak buahnya yang terinfeksi bernama Miller, di mana Miller yang terinfeksi 2 hari lalu sengaja dirantai dan diteliti untuk mengetahui apakah zombie ini bisa hidup tanpa makan. Di malam harinya, mereka pun menggelar acara makan bersama sebagai ucapan terima kasih pada Jim yang membawa cukup banyak sembako di mobilnya. Namun baru saja satu suapan, mereka langsung panik saat mendengar suara sirine. Akhirnya dengan peralatan yang mumpuni, mereka pun cukup mudah meratakan serangan zombie. Look, we're grateful. Singkat waktu, Henry yang mengajak Jim minum-minum berkata jika alasan dirinya mengumumkan siaran darurat di radio adalah selain ingin mendapat bantuan dari para survivor, juga mereka berharap beberapa dari survivor yang datang adalah wanita, di mana mereka membutuhkan perempuan untuk mengurus logistik. Namun tak cuma itu, para lanang di tempat ini sudah haus akan gabrutan, bahkan sabun-sabun batangan milik mereka sudah pada bolong. Kemudian, Henry meminta Jim untuk kooperatif jikalau Selena dan Hannah menjadi pemuas nafsu anak buahnya meski harus digilir. Mendengar hal itu, sontak Jim pun syok parah. Tak ingin Selena dan Hannah dijadikan budak nafsu, ia pun langsung pergi untuk mengajak mereka kabur. Where is it, Jim? We have to go. Suwe sekali, Jim pun harus terkena gaplokan. Di saat itu pula, seorang prajurit bernama Farrell berusaha mencegah nafsu liar yang rekan-rekannya lakukan. Namun karena kalah jumlah, Farrell pun akhirnya dikeroyok bak maling kutang. Di keesokan harinya, Jim dan Farrell diarak menuju tempat pembuangan untuk dieksekusi. Sesampainya di tempat eksekusi, Farrell berusaha menceramahi mereka untuk bertobat. Apalagi di situasi kiamat zombie seperti ini. Hingga di tengah perdebatan tiba-tiba untung saja Jim bisa memanfaatkan situasi untuk kabur. Di tengah apruk-aprukan, Jim yang kelelahan langsung terkapar dan seakan mempunyai harapan saat melihat pesawat terbang masih beroperasi. Sementara di sisi lain, Selena dipaksa para tentara untuk mengganti pakaian agar terlihat lebih mempesona. Melihat pemaksaan yang mereka lakukan, Selena pun meminta mereka untuk pergi dan berjanji akan mengganti baju dengan sukarela. Namun setelah mereka pergi, Selena yang tidak ingin Hannah merasakan sakitnya di gabrut, langsung memberikan obat penenang pada Hannah yang masih belia. Namun aksinya itu malah ketahuan para tentara dan membuang obat itu. Terlebih Bill tidak ingin mendapatkan sensasi menunggangi gedebok pisang. Hingga di tengah ketegangan, tiba-tiba mereka panik saat mendengar suara sirine kiamat. Rupanya suara itu berasal dari Jim yang berencana memancing gerombolan zombie untuk memecah penjagaan para tentara. Hingga saat para tentara mengecek situasi perbatasan, di saat itu pula Jim sedang melakukan pengintaian.
Tiba-tiba jadi GG, Jim berhasil mengecoh dan menghabisi salah satu tentara yang mencarinya. Sementara itu, Henry yang kembali ke mobil merasa heran dengan si Toromol yang mematung. Dan rupanya si Toromol pun sudah mokad. Dirasa gak akan bener, Henry pun bergegas kembali ke mansion. Di malam harinya, Jim pun membebaskan Miller yang terinfeksi guna mengalihkan perhatian para tentara. Sementara di dalam, Selena dan Hannah sudah didandani dengan gaun merah sebelum sesi gabrut bergilir. Lantas, Hannah berkata jika ia kecewa dengan para tentara di tempat ini yang lebih mengutamakan nafsu daripada melindungi warga sipil seperti kami. Hingga di tengah hujan deras, tiba-tiba Stay with that, Hannah. Stay with it. Di saat itu pula, Jim pun senang dengan rencananya yang berhasil membuat kekacauan. Sesaat kemudian, Jonas yang ketakutan berusaha mencari tempat yang aman. Bagaikan psikopat, Jim yang tiba-tiba datang berhasil menghabisi Jonas. Kemudian, ia langsung bergegas mencari keberadaan Selena dan Hannah. Di saat itu pula, Henry yang baru datang syok parah saat melihat kekacauan yang terjadi. Untung saja berkat plot armor yang ia miliki, Hannah pun berhasil selamat dari incaran para tentara yang terinfeksi. I haven't got any bullets. Beberapa saat kemudian, Jim yang melihat Selena disekap langsung beraksi. Akhirnya, Mike pun modar kelilipan jempol. Hingga saat mereka sudah berkumpul, Jim langsung mengajak Selena dan Hannah untuk kabur. Setibanya di mobil, Jim pun panik saat melihat Henry yang menodongkan pistol. Setelah menjadikan Henry sebagai makanan zombie, Hannah langsung tancap gas. Singkat cerita, 28 hari kemudian, Jim, Selena, dan Hannah tinggal di perkampungan terpencil. Hingga tak lama kemudian, Hannah yang melihat pesawat melintas langsung mengajak Jim dan Selena untuk membentangkan kain. You definitely heard it, Hannah. Bagaikan bocil minta duit, mereka pun berhasil meminta pertolongan pada pesawat yang melintas. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menegangkan bukan? Tindakan para aktivis yang soiyeh malah membuat virus rabies menyebar, hingga membuat orang-orang menjadi beringas seperti zombie yang bisa berlari kencang. Perjuangan panjang Jim jalani untuk bisa selamat dari kejadian ini, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil meminta tolong pada pesawat yang melintas. Tapi jangan salah, film ini masih ada kelanjutannya yang berjudul 28 Weeks Later. Nantikan terus hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut saya cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 28 Days Later. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.